Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai sistem manajemen database pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Ari Subagio, SE, MSI. Sebelum memasuki pembahasan materi, maka saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Salsabila Amalia Putri dengan NIM 21083102008. Dilanjutkan dengan Adela Aurelia Agatha dengan NIM 2108031021010. Selanjutnya ada Nadila Pramisti Cahyani dengan NIM 2108031021027. Disusul dengan Angela Wulan Ferliana dengan NIM 2108031021037. Halo semua, di sini aku akan menjelaskan mengenai pengertian dari sebuah database. Jadi, untuk database itu sendiri yaitu sebuah sistem file komputer yang menggunakan cara pengorganisasian tertentu, di mana pengorganisasian tertentu itu dimaksudkan untuk mempercepat pembaruan masing-masing record, serta pembaruan secara serempak atas record yang telah terkait, dan mempermudah atau mempercepat akses terhadap seluruh record lewat program sebuah aplikasi. Setelah akses terhadap seluruh record lewat sebuah program aplikasi tersebut yang telah dikumpulkan, serta akses yang telah tercepat terhadap data-data yang telah tersimpan itu harus digunakan secara bersama-sama untuk digunakan penyusunan laporan-laporan rutin dan khusus. Jika tadi pengertian mengenai database, sekarang pengertian mengenai manajemen file, di mana manajemen file ini mengandung arti seperti database yang telah memiliki suatu tempat terstruktur sehingga memungkinkan program untuk menggabungkan berbagai data, record, file yang ada dalam sebuah database. Manajemen file ialah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan. Sehingga manajemen file ini dipahami oleh seluruh pengelola dari database. Sehingga struktur data yang telah berisi record tersebut ada terhadap file dalam database dapat memberikan kemudahan bagi sang pemakai. Untuk data-data organisasi yang telah dihierarkikan dalam database yaitu terbagi dari 3 jenis, di mana untuk jenis yang pertama sebuah data file yang mengandung arti unit terkecil dari sebuah data. Untuk yang kedua, record atau catatan, di mana mengandung arti kumpulan dari file yang berhubungan. Dan juga yang ketiga, file adalah suatu kumpulan catatan yang saling berhubungan. Sebuah database ini mempermudah dalam pemuktahiran secara cepat dari masing-masing track record, dan dalam pemuktahiran tersebut serempak, artinya seluruh database memungkinkan adanya suatu entry masukan yang akan terjadi pembaruan semua record yang terkait dalam suatu transaksi secara serempak, di mana mempermudah akses terhadap semua record lewat seluruh program aplikasi, yang berarti bahwa definisi data standar memungkinkan sebuah program aplikasi untuk menunjang aktivitas setiap fungsional manajemen, yang dimana fungsi tersebut ini terdapat manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasional, dan juga manajemen personalia. Pertama, ada struktur database. Terdiri dari struktur database hierarkis, struktur kelompok data, dan subkelompok yang lebih kecil lagi menyerupai cabang-cabang pohon. Lalu struktur database jaringan. Struktur ini tuh memungkinkan satu catatan tertentu menuju pada catatan lain dalam database. Dan struktur data relasional. Struktur ini merupakan sekumpulan tabel dan hubungan antar record dilakukan atas dasar nilai-nilai pada suatu data, dan record tidak didasarkan pada alamat dalam record. Yang kedua, ada komponen database, terdiri dari file database. File ini memiliki elemen-elemen data yang disimpan dalam salah satu format organisasi file database. Sistem manajemen database, suatu kelompok program software yang mengelola database, mengontrol akses terhadap database, menjaga keamanan database, dan melakukan tugas-tugas lain. Sistem antarmuka bahasa induk.
bagian dari DBMS atau Database Management System yang berkomunikasi dengan program aplikasi seperti COBOL dan Fortran yang memerlukan data dari file-file. Lalu ada program aplikasi. Program ini memiliki fungsi yang sama seperti pada sistem konvensional, hanya saja file-file datanya itu independen dan menggunakan definisi data standar. Ketidaktergantungan dan standarisasi membuat pengembangan program itu menjadi lebih cepat dan mudah. Kamus Data, pusat penyimpanan informasi data-data dari database yang memuat skema database dan terdiri dari item-item dalam database serta deskripsi serta definisi atribut-atributnya. Terminal pengaksesan dan pemuktakiran yang online. Letaknya tuh dapat berdekatan atau berjauhan. Biasanya berupa dumb terminal atau smart terminal maupun mikrokomputer. Dan sistem keluaran atau pembuat reportase. Ini terdiri dari laporan rutin dan laporan khusus. Yang ketiga, itu ada menciptakan database. Pada prinsipnya, menciptakan database itu mencakup 3 langkah. Langkah yang pertama, menentukan kebutuhan data. Ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan berorientasi proses dan pendekatan model perusahaan. Langkah yang kedua, itu menjelaskan data. Sistem manajemen database itu menggunakan istilah-istilah spesifik untuk menggambarkan definisi data yang mereka miliki. Setelah elemen-elemen data yang diperlukan ditentukan, maka dijelaskan dalam bentuk kamus data. Langkah yang ketiga itu memasukkan data. Setelah skema dan subskema diciptakan, data itu dapat dimasukkan ke dalam database. Hal ini dapat dilaksanakan dengan mengetik data langsung ke dalam DBMS, membaca dari pita atau piringan, dan men-scan data secara optis. Pembahasan selanjutnya mengenai pengembangan aplikasi. Data merupakan suatu bahan atau sumber yang terpenting di dalam organisasi. Oleh karena itu, organisasi-organisasi dan para manajer perlu untuk memahami manajemen data, yaitu suatu aktivitas pengelolaan data dengan berdasarkan teknologi informasi. Di dalam pendekatan manajemen database, file-file dikumpulkan di suatu tempat umum dengan menggunakan aplikasi paket program tertentu sehingga data dapat dengan mudah digunakan untuk kepentingan pemakai. Sedangkan aplikasi paket program yang sering digunakan adalah sistem manajemen database atau data management system atau DBMS, berfungsi sebagai software pembantu pengguna database. Database yang umum dikembangkan dalam pendekatan proses, data dikumpulkan dan disusun sesuai struktur data. Dengan demikian, dapat memberikan kemudahan di dalam pencarian dan pengamanan data untuk kepentingan proses lebih lanjut. Pemrosesan file meliputi pembaruan dan penggunaan data-data untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Antara lain, yang pertama, pembaharuan untuk pembuatan database untuk membantu transaksi bisnis dari berbagai aktivitas yang membutuhkan perubahan di dalam data perusahaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi setiap pengguna aplikasi yang menggunakan program komputer. Pembahasan selanjutnya mengenai pengembangan aplikasi. Database Management System atau DBMS memfasilitasi tugas daripada pemrogram karena mereka tidak perlu membuat prosedur-prosedur pengendalian data secara detail yang menggunakan program bahan tradisional setiap kali mereka membuat program. Bahkan, mereka pun dapat memasukkan pernyataan manipulasi bahasa data pada program-program aplikasinya yang membuat DBMS melakukan pengendalian data seperlunya. Yang pertama ada perawatan database. Database perusahaan dapat diperbaharui untuk menyesuaikan dengan transaksi-transaksi bisnis baru dan kejadian-kejadian lainnya. Hal ini biasanya dilakukan oleh program-program pemproses transaksi dan paket aplikasi pengguna lainnya yang sesuai dengan DBMS. Pengguna dan spesialis-spesialis info dapat pula menambah berbagai tambahan program pembantu yang disediakan oleh DBMS untuk perawatan database. Yang kedua ada modifikasi database. DBMS menghilangkan database-database utama perusahaan dari kendali pemakai pribadi dan menggantikan kendali tersebut pada spesialis, disebut dengan administrasi database atau DBAS.
Nah, administrasi database tersebut memakai DDL atau Data Definition Language untuk membuat dan menspesifikasi isi data, hubungan-hubungan, dan struktur setiap database serta memodifikasi spesifikasi data ini bila diperlukan. Yang ketiga ada kamus data. Kamus data telah menjadi alat utama bagi administrasi database. Kamus data sendiri merupakan modul software database yang berisi data-data, artinya data di dalam data. Kamus data berisi data-data tentang struktur, elemen-elemen data, dan karakteristik-karakteristik dari database-database perusahaan. Tipe-tipe database. Untuk tipe-tipe database ini pertumbuhan dari sebuah proses distribusi, penggunaan komputer dan pendukung sistem keputusan membuat perkembangan dan peningkatan dari berbagai database di file utama dan juga tipe-tipe utama. Jadi terdapat 5 tipe database utama bagi pengguna komputer perusahaan. Untuk tipe-tipe yang pertama yaitu database secara umum, di mana untuk database operasi database umum yaitu menyimpan data-data penting untuk mendukung seluruh operasi-operasi perusahaan, di mana mereka juga disebut sebagai subject area database yang biasa disebut sebagai SADB, dan database transaksi dan juga produk dari sebuah database itu sendiri. Untuk tipe yang kedua yaitu penggunaan database juga secara umum. Jadi pengguna database ini menyimpan data dan informasi inti dari operasi pemilihan database luar. Mereka berisi ringkasan data dan info yang paling dibutuhkan bagi manajemen perusahaan dan pengguna lainnya. Mereka juga disebut database informasi dan database manajemen. Database-database ini diakses oleh pengguna eksekutif sebagai bagian dari pendukung sistem. Jadi, keputusan dan informasi sistem eksekutif untuk mendukung keputusan manajer. Untuk tipe yang ketiga yaitu distribusi database, di mana untuk distribusi database ini berasal dari kelompok-kelompok kerja lokal dan departemen pada kantor daerah, kantor cabang, tempat manufacturing, dan juga tempat kerja lainnya. Jadi, database dapat meliputi segmen dari operasi dan penggunaan database umum. Untuk tipe yang keempat yaitu tipe penggunaan pribadi dari sebuah database. Jadi untuk penggunaan secara pribadi database ini berisi macam-macam data yang dikembangkan oleh pengguna di tempat kerja lainnya. Untuk tipe yang kelima yaitu tipe yang terakhir yaitu database luar. Jadi untuk database luar ini sebuah akses terbesar dari 5 tipe-tipe tersebut. Jadi pemilik database atau secara pribadi biasanya seperti bank-bank itu tersedia bagi pengguna dan perusahaan untuk informasi komersil dengan membayar. Beberapa dari pelayanan bank data memberikan software untuk membantu penggunaan menganalisis sebuah data-datanya. Database teks itu merupakan perkembangan alami dari pemakai komputer untuk membuat dan menyimpan dokumen secara elektronik. Teks database software untuk membantu membuat, menyimpan, mencari, menerima, memodifikasi, dan merakit dokumen serta info lainnya untuk disimpan sebagai teks data. Hypertext adalah metodologi penting bagi konstruksi dan pengguna interaktif dari teks database. Dokumen hypertext adalah badan atau tubuh dari teks bentuk elektronik yang ditandai sehingga secara cepat dicari bagi pembaca. Dari definisi hypertext berisi teks dan grafis terbatas. Lalu, hipermedia merupakan dokumen-dokumen yang berisi bermacam-macam media, termasuk teks, grafik, video, dan lain-lain. Keseluruhan hiperteks dan hipermedia itu menjadikan dokumen elektronik menjadi populer seperti dokumen tradisional diantaranya buku, majalah, dan koran. Kemudian ada operasi database. Menurut penggunaannya terdapat 2 kelas database, yaitu untuk aktivitas operasi dan aktivitas manajerial. Secara umum, kegiatan operasi ini memerlukan rincian dari seluruh transaksi yang dilakukan. Pada level lini operasi ini ada atribut kunci dari database. Beberapa di antaranya tuh mempunyai relevansi terhadap aktivitas manajerial, yakni konsistensi dalam elemen informasi yang berkaitan.
Kemudian perlunya banyak waktu untuk informasi transaksi dan untuk pelaporan manajemen. Rincian, salinan disiapkan sehingga dapat dipergunakan sebagai laporan dan berbagai data. Lalu ada kelompok kedua tentang penggunaan database adalah untuk aktivitas manajerial dan yang terpenting ini meliputi sistem intelijen, masalah-masalah manajemen khusus, model manajemen, dan tugas kunci sistem informasi. Database dapat membantu para manajer dengan cara mengorganisasikan sistem informasi yang berkaitan dengan tugas utama manajemen. Materi yang terakhir adalah pengelola database. Seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas database disebut pengelola database atau database administrator atau bisa disebut juga DBA. Tugas DBA terbagi dalam 4 area utama, yaitu yang pertama, perencanaan database, meliputi kerjasama dengan para manajer untuk mendefinisikan skema perusahaan dan dengan para pemakai untuk mendefinisikan subskema mereka. Selain itu, DBA berperan penting dalam memilih perangkat keras dan perangkat lunak sistem manajemen database. Yang kedua, penerapan database mencakup penciptaan database yang sesuai dengan spesifikasi DBMS yang dipilih, serta menetapkan dan menegakkan kebijakan dan prosedur penggunaan database. Yang ketiga, operasi database mencakup menawarkan program-program pendidikan bagi pemakai database dan menyediakan bantuan saat diperlukan. Yang keempat, keamanan database meliputi pemantauan kegiatan database. Keuntungan database yang pertama, mengurangi pengulangan data. Jumlah total file dapat dikurangi dibandingkan bila file-file komputer disimpan terpisah di tiap aplikasi komputer dengan menghapus data duplikasi di berbagai file. Yang kedua, mencapai independensi data. Spesifikasi data disimpan dalam skema daripada dalam tiap program aplikasi. Perubahan data dibuat pada struktur data tanpa mempengaruhi proses yang mengakses data. Yang ketiga, mengintegrasikan data dari beberapa file saat file dibentuk sehingga menyediakan kaitan logis. Organisasi fisik tidak lagi menjadi kendala. Organisasi logis, pandangan pemakai dan program aplikasi tidak harus tercermin pada medium penyimpanan fisik. Yang keempat, mengambil data dan informasi secara tepat. Hubungan-hubungan logis data manipulation language, query language memungkinkan pemakai mengambil data dalam hitungan detik atau menit. Yang kelima, meningkatkan keamanan data yang dikelola oleh DBMS lebih aman daripada data lain dalam perusahaan karena dalam DBMS menyertakan kata sandi atau bahasa sandi. Setelah mengetahui keuntungan dari database, selanjutnya kita juga harus tahu apa saja kelemahan dan kendala dari database manajemen sistem atau yang biasa kita sebut dengan DBMS. Yang pertama, memperoleh perangkat lunak dan perangkat keras yang mahal. DBMS mainframe masih tergolong sangat mahal. Bagi perusahaan kecil, DBMS berbasis komputer mikro yang biasanya hanya beberapa ratus dolar dapat merupakan pengeluaran yang besar. Yang kedua, kurangnya ahli database. DBMS memerlukan pengetahuan khusus agar dapat memanfaatkan kemampuannya secara penuh. Pengetahuan khusus ini paling baik disediakan oleh para pengelola database atau DBA. Yang ketiga, biaya pemrosesan data sangat tinggi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4 yang membahas mengenai sistem manajemen database. Semoga pada materi presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.